Baik, Pak Christian, kita ketemu lagi dong Pak Christian dong. Ya, Ya. senang sekali. Kita akan lanjut berbicara-bicara tentang Injil yang tadi ya Pak ya. Nah, bagaimana pengalaman Bapak dalam beberapa daerah yang Bapak kunjungi mengenai penginjilan ini Pak? Tadi ada Bapak sudah bergabung dengan komunitas penginjilan dan bagaimana hal demikian Pak? Jadi begini, Pengalaman Bapak ya. penginjilan tentunya bisa dimulai dari orang yang terdekat. Tadi Orang saya yang sudah terdekat. katakan dari mulai keluarga-keluarga. Tetapi ada penginjilan yang memang perlu lintas budaya namanya, yaitu suku-suku yang belum terjangkau. Suku-suku yang baru terjangkau Ya. ya. Nah, kalau kita mendengar suku belum terjangkau, seringkali kita berpikirnya mereka yang terabaikan, yang jauh, yang terpencil, betul. Karena mereka terpencil pasti tidak punya banyak kontak dengan dunia luar. Tetapi ternyata yang disebut suku belum terjangkau juga tidak hanya yang terpencil, tapi juga ada yang di tengah-tengah kita. Apa sih sebetulnya definisi suku belum terjangkau itu? Mereka yang dari jumlah total populasi mereka itu kurang dari 2% yang injili atau yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sungguh-sungguh, ingat kata sungguh-sungguh. Karena ada orang yang Kristen tapi KTP ya. Benar. Ya, jadi kurang dari 2% yang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, ternyata salah satunya kita sedang ada di Kota Bogor ini, ada namanya suku Sunda. Suku Sunda. Suku Sunda itu adalah salah satu suku belum terjangkau terbesar di dunia. Untuk dalam penginjilannya. Dalam Pak, penginjilannya ya. ya. Tinggalnya di kota, tapi sulit dijangkau. Nah, pernah saya ada satu pengalaman juga dengan suku ini, dan memang ya kalau mau dibilang agak sedikit mengerikan. Mengerikan. Ya, saya pernah memenangkan satu jiwa dari tim kami. Dia adalah orang dari suku Sunda di Subang. Suku Sunda ya Bapak Ibu ya, suku Sunda. Daerah Subang. Daerah Subang ya. Lewat satu orang yang kami menangkan ini, dia minta supaya kami melayani orang-orang di Subang. Jadi kami datang melayani di sana, dan memang mereka haus sebetulnya. Ya, bahkan mujizat Tuhan terjadi ya. Cuma memang iblis nggak senang. Benar. Jadi di salah satu pengalaman ketika kami melayani ke sana, tim kami hampir nggak bisa pulang. Nah, kenapa Pak? Kenapa bisa? Kami dikepung Pak, Oh, dikepung warga di setempat dari masjid. dari masjid. Wah. Ya, ya seperti biasa mereka katakan kami kristenisasi. Tapi bersyukur bahwa bagaimanapun tetap selalu ada pertolongan Tuhan. Luar biasa. Ya, meskipun ya memang cukup. Wah, kalau jujur agak takut juga pada waktu itu, tapi pertolongan Tuhan tuh nyata. Maka saya mendorong ya, setiap kali kita mau melangkah jangan lupa minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita melayani suku-suku yang belum terjangkau ini tentunya perlu ada media. Medianya siapa? Alkitab bilang ada namanya orang damai. Orang damai. Yaitu orang-orang dari suku itu yang bisa menjadi mediator atau penengah. Ya. Biasanya kita bisa masuk lewat orang itu. Seperti yang pengalaman saya tadi, ada orang yang dari situ yang kita bisa menangkan, maka kita bisa masuk. Baik. Ya, tentunya tidak mungkin kita tiba-tiba datang ke satu suku yang kita tidak kenal, Benar. lalu langsung berkata semua harus terima Yesus. Wah, itu tidak berhikmat. Oke, baik Pak Christian. Dan saya mau bertanya lagi Pak Christian, Bapak sudah terjun dalam beberapa daerah, pasti mengenal dengan beberapa juga karakter banyak orang. Nah, Iya. bagaimana memastikan semua karakter itu supaya karakter itu bisa dapat diubah dalam untuk bersaksi? Jadi kembali lagi begini, kita harus tahu bahwa perubahan itu tidak bisa karena kehebatan kita, kemampuan kita. Perubahan itu tidak bisa diubahkan dari kehebatan kita. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Perubahan itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Maka, perubahan. Ketika kita melangkah, doa itu tidak bisa tidak, harus jadi nomor satu. Kemudian kita bertemu dengan karakter berbagai macam orang, ya kan? Yang harus kita pastikan adalah karakter kita itu apa yang Alkitab bilang harus bisa masuk kepada semua orang, ya kan? Paulus bilang kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani, kepada orang Yahudi seperti orang Yahudi. Kita harus bisa beradaptasi ya, menyesuaikan ya Pak ya, menyesuaikan dengan berbagai macam orang yang ada, ya kan? Dan memang harus
lemah lembut. Lemah Kata Firman lembut. Tuhan bilang ya. Jadi kita tidak boleh pakai cara yang frontal ya. Nah, kembali lagi perubahan mereka tidak bisa oleh karena kehebatan kita. Tugas kita hanyalah membawa mereka mengenal Yesus. Dan Yesus dan Roh Kudus lah yang akan mampu mengubahkan Benar loh. hidup Ya. mereka gitu ya. Jadi perubahan itu bisa cepat bisa lambat tergantung bagaimana pekerjaan Tuhan. Ya, Oke, baik. gitu. Baik, terima kasih buat Pak Christian. Tadi dengan pengalamannya dalam beberapa berkunjung di beberapa daerah, luar biasa banyak kesan dan pesan yang harus kita juga lakukan dalam kehidupan ini, atau yang disampaikan oleh Pak Christian. Ada banyak hal karakter-karakter yang dia temui banyak orang. Tetapi kita yang tidak percaya ada bahwa ada perubahan, ada kesaksian dalam sebuah penginjilan tersebut. Baik, terima kasih Pak Christian untuk waktunya. Ya. Baik, Mari kita terlibat mari dalam kita terlibat dalam penginjilan, penginjilan ya. Intinya mari kita akan terlibat dalam penginjilan. Terima kasih Pak Christian. Tuhan Ya, Yesus terima memberkati. kasih, Tuhan berkati.